Halo Masku, ketemu lagi di channel saya. Ini adalah video bagian kedua, karena untuk bagian pertama itu hanya sebagai gambaran saja. Nanti banyak lagi ya cara ataupun tekniknya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu proses awalnya ya. Ini cara memaksimalkan sari kedelai ya. Ini versi saya ataupun pengalaman saya yang sudah saya kerjakan ataupun saya lakukan. Tapi sebelum lanjut itu prosesnya, jadi kita lihat dulu berikut adalah tahapan-tahapannya. Oke Masku, ini dia tahapan proses pembuatan tahu. Nah, yang pertama adalah perendaman kacangnya. Yang kedua, proses penggilingan. Yang ketiga, penggodokan sari kedelai. Yang keempat, penyaringan sari kedelai. Yang kelima, pembibitan. Yang keenam, pencetakan. Dan sebagai tambahan yang ketujuh adalah penggorengan. Kebetulan video ini saya ambil jam 3.30 pagi ya. Jadi biar gak ada clickbait. Nah, proses perendaman itu 3 jam atau 4, 5, 6 jam. Nah, kebetulan saya sering gunakan itu yang 4 ataupun 5 jam ya. Jadi kalian sediakan sebuah wadah, entah itu jolang, entah itu bakber, entah itu apa aja, yang penting muat itu kacang untuk perendaman ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik cara merendam kacangnya, kacang kedelai ini, biar nanti sari kedelainya itu baik ataupun maksimal. Jadi di sini ada dua cara ya. Untuk cara pertama, kacangnya itu disiram langsung tanpa diaduk. Jadi pada proses cara pertama ini jernih ya si airnya itu. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua, kacangnya disiram dan diaduk. Kenapa demikian? Untuk cara yang kedua ini lebih efektif agar kotoran kacang itu tercuci. Itu kelihatan waktu diaduk itu airnya itu agak kehitam-hitaman. Selain itu kulit kacangnya itu mengelupas dan kacangnya itu mengembang. Jadi itu sangat mudah untuk diproses, serta sari kedelainya pun maksimal. Nah, ini dia ya, kita akan lebih dekatkan lagi. Ini sebelum kalian memulai proses. Nah, ini kita aduk. Sekali lagi, jadi bagusnya perendaman itu 4 jam biar sari kedelainya itu bagus ya. Karena untuk 3 jam itu kadang-kadang kurang maksimal. Nah, jadi attention ataupun perhatian. Jadi satu, jangan menggunakan air yang mendidih berakibat kurangnya sari kedelai. Nah, yang kedua, walaupun cepat mengembang kedelai, pada waktu yang digoreng akan agak kecoklatan. Ini untuk menggunakan air yang mendidih. Gunakan cara tadi biar aman, apalagi Anda yang mau baru belajar. Jadi diusahakan pakai air dingin aja, biar hasilnya maknyos. Nah, kecuali Anda itu udah profesional, udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ataupun belasan tahun di bidangnya. Tapi tetap aja Masku, kalau menurut saya ini tuh lebih baik kita cari aman. Karena kalau pakai
kadang-kadang yang 3 jam juga. Pas waktu proses penggilingan itu kan kita pakai mesin diesel, jadi untuk hasilnya itu si tahu yang mau digorengnya itu kadang-kadang rapuh, ataupun si acinya itu agak kurang sedikit dibandingkan yang 4 ataupun 5 jam. Jadi maksimal. Nah, sedangkan untuk digilingnya juga enak. Jadi maksud saya di sini enaknya itu agak empuk mungkin ya pas waktu dimasukin ke proses penggilingan. Jadi agak begitu cepat. Dan acinya pun agak lebih sedikit banyak. Ini dia ya untuk proses yang kedua. Jadi itu kita lihat airnya juga kotor kan. Nah, kan ada kotoran di bagian atas airnya itu tadi. Biasanya ada batang-batang itu. Kita buang aja, ataupun yang mengambang. Biar gilingan kalian itu aman. Jadi takutnya pas waktu menggiling ada sesuatu, misalkan batang ataupun batu. Jadi kadang-kadang si gilingan batu itu kadang-kadang pecah. Nah, jadi kita nggak mau itu terjadi ya mas. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, serta komennya di bawah dan share-nya ya. Di sini kita sama-sama, di sini saya akan berbagi kepada Anda. Ini menurut versi saya ya, mungkin dengan kalian yang sudah profesional beda cara. Nah, ini untuk cara yang pertama, jadi kelihatannya jernih. Tapi kotorannya itu masih nempel di kacang, enggak kayak yang kedua. Nah, kita tunggu aja ya. Nah, ini dia. Ini sudah 4 ataupun 5 jam. Jadi kita tadi jam setengah 4 pagi. Jadi ini jam 8 sebelum proses penggilingan. Ini sengaja saya siang biar kalian paham. Nah, ini untuk yang cara yang kedua. Itu kan si kulitnya itu mengelupas, kacangnya itu merata semua besarnya itu. Nah, jadi untuk digilingnya juga enak, hasilnya juga, sari kedelainya juga maksimal. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua ini nih, jadi masih ada yang kecil-kecil, harus ditambahin air, direndam dulu, gak bisa langsung digiling. Tapi sebaiknya gunakan cara yang kedua aja. Jadi setelah mengembang kayak gini kacangnya, bisa sama kulitnya, jangan lupa kalian cuci bersih, udah itu giling. Jadi hasilnya maksimal ya. Itu saja untuk video yang kedua. Nantikan video yang ketiga ya. Kita akan lanjut.